Banyak orang dituntut untuk bekerja keras agar punya masa depan yang jauh lebih baik. Dan banyak sekali figur yang telah dijual untuk menjadi contoh dari hasil kerja keras. Misalnya Khairul Tanjung, Ciputra, Bob Sadino, Mutiara Siti Fatimah, Susi Puji Astuti, Hotman Paris, Raffi Ahmad, bahkan Dr. Richard Lee adalah beberapa contoh orang sukses dari hasil kerja keras. Dikatakan bahwa mayoritas dari mereka mulai dari nol, bahkan ada yang minus. Dan setelah jatuh bangun selama beberapa tahun, akhirnya mereka berhasil jadi pengusaha sukses dan juga kaya raya. Dan ini juga jadi simbol dan teladan bahwa untuk jadi sukses dan kaya raya, kamu juga harus mau kerja keras. Tapi, apakah kamu pernah bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kerja keras? Apakah harus kerja selama 24 jam tanpa tidur dan kadang melupakan makan? Atau ada definisi lain? Yuk kamu bantu di kolom komentar, apa sih arti dari kerja keras? 这一点是没有太想到，因为之前也没有说可能要去处理一些 emergency 的事情，现在可能就是一个随时待命的这样子的一个状态。Salah satu definisi kerja keras yang paling terkenal adalah sistem kerja 996. Dan sistem ini berasal dari industri teknologi Cina. Dan kita bisa artikan secara harfiah bahwa industri teknologi Cina itu mengharapkan karyawannya untuk bisa masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam selama 6 hari dalam 1 minggu. Dan sistem kerja kayak gini itu sangat dibanggakan dan didukung oleh Jack Ma, pendiri sekaligus ex-CEO dari Alibaba Group. Bagi Jack Ma, kerja keras dengan sistem 996 adalah kunci keberhasilan dalam industri yang sangat kompetitif. Apalagi kita bersama tahu kalau Cina adalah pasar teknologi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Banyak perusahaan teknologi yang berasal dari Cina dan sekarang jadi top brand dunia. Sebut saja TikTok, WeChat, Ping An, dan juga Huawei. Mayoritas perusahaan beranggapan bahwa etos kerja keras adalah salah satu alasan utama di balik pertumbuhan cepat dari industri teknologi Cina. Bahkan sistem kerja ini juga mendapatkan dukungan dari Mick Moritz yang merupakan partner di Sequoia Capital. Dia bilang kalau top manager itu udah datang jam 8 pagi dan baru pulang jam 10 malam. Kebanyakan dari mereka kerja selama 6 hari dalam 1 pekan. Bahkan ada banyak contoh kasus di mana seorang top manager yang kerja selama 7 hari dalam 1 minggu. Artinya setiap hari masuk dan tidak ada libur sama sekali. Makanya ada juga pandangan kalau seorang top manager yang kerjanya lebih keras tapi tidak ada komplain sama sekali. Sedangkan kamu sebagai seorang karyawan cuman disuruh masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, itu masalahnya di mana? Toh manajer kamu kerjanya lebih keras. Dan mereka menambahkan, ini adalah keunggulan Cina yang membuatnya bisa berkompetisi dengan negara-negara yang jauh lebih maju. Because today, why Alibaba need to 996? Because we, on our side, we have more than 60 million business rely on us. Secara matematis, perusahaan mengharapkan kerja keras dalam durasi yang lebih panjang akan menjadi awal sukses dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kalau perusahaan kamu punya 1 karyawan yang bisa produksi 1 barang dalam waktu 1 jam. Berarti dalam jam kerja standar, perusahaan ini bisa menghasilkan 8 barang dalam waktu 1 hari, dan 40 barang dalam waktu 1 minggu. Nah, bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang menganut sistem kerja 996. Berarti dalam 1 hari, mereka bisa kerja selama 12 jam dan menghasilkan 12 barang. Dan karena kerjanya selama 6 hari dalam 1 minggu, berarti mereka bisa menghasilkan 72 barang dalam waktu 1 minggu. Bandingkan 72 dan 40, itu outputnya 80% jauh lebih besar. Lalu kita tahu juga ada pepatah dalam dunia startup, winners takes all. Big fish eat small fish, fast fish eat slow fish. Yang artinya cuman ada 1 pemenang, tidak ada juara 2, tidak ada juara 3. Jadi daripada kamu berjuang setengah-setengah, mending kamu nggak usah berjuang sama sekali, karena udah ketahuan hasilnya, kamu nggak bakal jadi apa-apa.
Dan kalau kamu mau berjuang, kerja lebih keras, kerja lebih lama, agar kita bisa sama-sama jadi seorang pemenang. Dan ini adalah dua mindset yang ditanamkan ke semua pegawai. Dan para pekerja sendiri itu menganggap bahwa sistem kerja 996 adalah peraturan tidak tertulis yang mengharuskan mereka untuk kerja lembur. Apapun yang mereka kerjakan di kantor. Mau ada kerjaan, mau nggak ada kerjaan, yang penting lembur dulu. Makanya, walaupun kamu nggak ada pekerjaan, cari-cari aja pekerjaan, yang penting kamu bisa tinggal lebih lama di kantor. Karena ini kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, top manager di perusahaan-perusahaan tersebut ada diwawancara bagaimana cara mereka menilai pekerjaan dari seseorang. Dan salah satu indikator utama dikatakan bahwa para manajer ini sering berpatroli pada malam hari untuk melihat siapa saja yang masih kerja dan memberikan penilaian yang sesuai dengan itu. Orang yang pulang tenggo itu akan dikasih nilai jelek, sedangkan mereka yang tinggal lembur itu akan dapat nilai bagus dan pada akhirnya akan mendapatkan bonus bagus. Bahkan seorang manajer di Baidu juga mengatakan, walaupun jam kerja resmi itu pulang jam 5 sore dan kamu baru pulang jam 6 sore, itu termasuk pulang cepat. Karena Baidu mengharapkan kamu baru pulang jam 9 malam walaupun tidak ada peraturan tertulis. 第二就是就算是老板我觉得他们可能也是迫于无奈而这样子的，因为我们的业绩要求确实压力很大。 Pada tahun 2019, seorang developer secara anonim melancarkan protes di GitHub. GitHub adalah sebuah website dan layanan berbasis cloud untuk membantu developer menyimpan coding. Selain itu, developer juga bisa terhubung antara satu sama lain dan bekerja sama dalam membangun sebuah proyek. Jadi, GitHub ini itu kayak Discord tapi khusus untuk developer. Anonim tersebut membuat username 996ICU. Tadi kita udah bahas kalau 996 artinya masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, dan kerja selama 6 hari dalam satu pekan. Sedangkan ICU itu adalah singkatan dari Incentive Care Unit atau dalam bahasa Indonesia, instalasi gawat darurat. Jadi developer ini berpendapat bahwa siapapun yang kerja dengan sistem 996 itu kemungkinan besar akan berakhir di IGD. Dan ternyata thread ini mendapatkan banyak sekali perhatian. Banyak developer merasakan hal yang sama dan berbagi pengalaman serta rasa frustasi mereka. Apalagi dikabarkan kalau seorang developer di Tencent itu sempat pingsan dan akhirnya meninggal saat berjalan dengan istrinya yang sedang hamil. Hal ini dengan cepat menjadi trending topik 1, karena mengundang banyak diskusi dan juga di-share ke berbagai situs media sosial seperti WeChat, QQ, dan juga Zhihu. Dan setelah trending, lebih banyak lagi orang yang berbagi pengalaman. Gak cuma developer, tapi orang dari bidang pekerjaan lain juga ikut berbagi suara dan juga pengalaman. Dan dari sini diketahui, ternyata yang rentan meninggal itu nggak cuma developer. Wakil pemimpin redaksi forum online Tianya yang berusia 34 tahun juga mengalami serangan jantung fatal di stasiun kereta bawah tanah Beijing. Lalu, ada juga karyawan berusia 25 tahun di produsen drone DJI juga meninggal karena serangan jantung. Dan mereka berpendapat bahwa ini adalah karena sistem kerja 996 yang akhirnya memaksa para karyawannya untuk kerja melebihi batas. Dan dari sini akhirnya menimbulkan gerakan dengan beberapa usaha penyelamatan. Yang pertama adalah membuat daftar hitam yang memasukkan daftar nama perusahaan yang menganut sistem kerja 996. Lalu yang kedua, memberikan opini dan saran untuk mengembangkan gerakan 996 ICU. Dan gerakan yang ketiga, ini yang paling mudah. Pulanglah tenggo tanpa merasa bersalah. Dan gerakan ini di-cover di banyak media internasional, seperti Financial Times, ZDNet, Wired, dan juga Motherboard Vice. The philosophy and practice of 996 is complex. Most of the employees that we interviewed evidently knew that they were sacrificing their physical and mental health, but they still persevere. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Cina, jam kerja standar adalah 8 jam per hari, dan dalam satu minggu, maksimal jam kerja adalah 55 jam. Jadi 40 jam kerja standar dan 15 jam kerja lembur. Dan ini sama dengan Indonesia, jadi sistem kerja 996 melanggar hal tersebut. Akhirnya, Mahkamah Agung Cina menyatakan bahwa sistem kerja 996 itu ilegal pada 27 Agustus 2021. Pemerintah Cina pun menggunakan analogi perusahaan pengiriman paket untuk menjelaskan kenapa sistem kerja 996 itu ilegal.
Atas pelarangan tersebut, pemerintah menerbitkan pedoman dan contoh dari apa yang disebut dengan kerja lembur. Yang inti hukumnya itu bilang kalau seorang pekerja itu berhak atas gaji dan juga istirahat. Dan para pemberi kerja harus patuh pada hal tersebut. Walaupun begitu, sampai saat ini tidak ada satupun perusahaan yang dihukum karena memaksa karyawannya untuk bekerja lebih lama. 如果中等收入阶层的家庭的孩子如果稍微有点不努力，就可能滑到低收入阶层。在这样的情况下，大家都有非常巨大的压力，就是我们要。 Pada akhirnya, ada lembaga survei yang mensurvei pendapat dari para pekerja terhadap sistem kerja 996. Dan ada sebagian juga orang yang berpendapat kalau ada beberapa pekerjaan yang memang sangat berat dan harus dikerjakan secara individual, serta mustahil untuk tidak bekerja lembur. Bahkan beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka siap untuk kerja lembur, kerja lebih lama, asal mendapatkan kompensasi yang sesuai. Jadi, kalau kamu nggak mau kerja lembur, ya nggak apa-apa. Banyak kok masih orang yang mau gantiin kamu untuk kerja lembur, asalkan dapat gaji tinggi. Nah, jadi bingung kan? Apakah sistem kerja 996 kayak gini itu bagus atau buruk? Menurut kamu gimana? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang sistem kerja 996. Kalau kamu mau nambahin atau kamu mau koreksi ada yang salah, langsung aja tambahin di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu agar mereka makin bersyukur sudah dapat kerja di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!